tidak ada yang nundukin kepala. Tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Ya, kita siapin manajer. Siap. Kita siapin, oke? Yuk. Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Nah, lagi-lagi nih, tergantung juga nanti kepada kita semua. Jangan sampai nanti timnas Indonesia gak menjadi juara, ya kalian akan berteriak-teriak di sosial media. Nah, mindset kalian juga harus berubah. Jadi bukan saja mindset para pemain harus berubah, tapi mindset dari teman-teman juga harus berubah. Kita jangan sedikit-sedikit teriak, ya kan, pada saat timnas kita tidak bisa menjadi juara. Tapi kita juga harus melihat progres yang berkesinambungan, yang kontinu. Maka itu harus ada yang namanya regenerasi, agar pemain-pemain muda juga diberikan kesempatan untuk tampil di level internasional. Dan saya masih ingat sebelumnya kan, pada tahun 2021, kan timnas kita yang bermain di Piala AFF kan, yang pada saat itu adalah edisi pertama bagi Shin Tae-yong, kan mayoritas adalah pemain-pemain muda yang sekarang sebagian besar sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Nah, ini menurut saya adalah planning yang sangat baik dari PSSI dan juga dari Shin Tae-yong. Supaya nanti timnas kita punya memang pemain-pemain yang berkualitas. Karena yang dicarikan adalah kualitas, bukan kuantitas. Maka itu harus diberikan kesempatan lebih luas kepada para pemain lainnya. Dan juga yang saya dengar kabar baiknya bahwa nanti SEA Games akan merupakan salah satu prioritas. Nah, itu bagus, karena kan SEA Games itu adalah multi-event ya. Jadi tim yang menjadi juara itu akan mendapatkan medali emas. Nah, itu bagus juga. Dan kita kan adalah juara bertahan ya, atau pemegang medali emas dari SEA Games sebelumnya. Nah, ini sekarang saya lihat PSSI bergerak on the right track, bersama juga tentu planning yang dilakukan dengan Shin Tae-yong dan juga tentunya dengan Indra Safri. Sambil kita masih menunggu ya direktur teknik yang baru ya, kayaknya belum ada ya. Ya, dan STY berjanji tentunya bersama dengan tim nasional Indonesia, apapun dia akan lakukan ya untuk terbang tinggi bersama dengan Garuda. Nah, kita akan menunggu itu. Support kita, support masyarakat Indonesia, doa masyarakat Indonesia untuk sepak bola Indonesia maju tentunya terus bergaung ya. Terus ini kita memang harus bermimpi ya untuk bisa mencapai satu tingkat yang lebih baik lagi. Ya, syukur-syukur kita bisa lolos di Piala Dunia. Itu kan menjadi harapan ya. Dan perjalanannya masih panjang. Kita masih akan memainkan 10 pertandingan, 5 kandang, 5 tandang. Ya. STY sekarang akan memikir apa yang akan dilakukan untuk membesut menangani tim Indonesia di putaran ketiga ya. Dan kita belum tahu pemain-pemain mana yang akan diambil oleh STY dengan persetujuan tentunya federasi, dalam hal ini Pak Erik, untuk bisa memperkuat ya, skuad Garuda kita. Jadi Shin Tae-yong sama Ivar Jenner sama Justin Hubner ini dia kena sanksi gara-gara waktu itu protes dengan keputusan wasit di Qatar. Ini agak aneh juga sih gue ngeliatnya. Udah salah, nggak mau diprotes. Ketika diprotes malah kena denda. Dendanya juga lumayan lagi. Justin Hubner kena $5.000. Itu sekitar 81 juta rupiah Justin Hubner. Terus Ivar Jenner kena 81 juta juga sama. Dan Shin Tae-yong karena kritikan-kritikan mereka ini itu kena denda sekitar 122 juta. Gue nggak tahu yang bayar siapa. Yang bayar pemainnya atau yang bayar PSSI, gue kurang tahu. Tapi gue cukup kecewa dengan Qatar. Kenapa lu sampai nggak bisa dikritik gitu? Padahal kritik itu bagus dan memang terbukti lu ngaco ngewasitin. Ketika dia ngaco terus dikritik nggak mau, malah yang kritik didenda. Ya ini sih dia nggak ideal banget untuk menjadi tuan rumah lagi kalau misalkan selalu kontroversi seperti ini. Jadi gue ulangin sekali lagi, Ivar Jenner dan Justin Hubner itu kena 81 juta dua-duanya. Terus kalau Shin Tae-yong kena 122 juta. Denda gara-gara kritik di sosial media. Gila ya. Gara-gara mengkritik di sosial media kena dendanya segitu gede ini. Kacau, terlalu arogan itu kata. Oke. Sekarang naturalisasi kita kan dari Belanda nih kebanyakan. Yeah. Untuk menghadapi Jepang, Australia, dan Arab kan sebetulnya kita butuh Belanda yang lebih dari yang ada sekarang. Oke. Yang ledekan, yang berkembang di medsos apa? Timnas pusat apa? Saya sampai bingung ada timnas pusat, ada timnas cabang gitu. Oke, terus. Saya geli, tapi gimana gelinya gitu kan, mengamati sepak bola saat ini. Jadi butuh yang levelnya itu gitu, yang Belanda seperti yang Plus dari yang ada sekarang. Iya, tapi kan nggak mungkin ada. Kan nggak mungkin mereka yang kualitas itu memilih. Ada mungkin, tapi waktunya kali ya. Maksudnya waktu Prosesnya. bukan contoh Tijani Reinders itu kan ada Belandanya, ada Indonesianya juga, Yeah. main di Milan. Ya dia pilih Belanda dong, timnas Belanda kan. Lah ya iya. Lah yang
naturalisasi kita kan pasti nggak akan dapet yang sekelas Tijani Reinders gitu loh. Ya, untuk sekarang mungkin belum kali. Gitu ya. Kita nggak tahu berikutnya. Iya kan itu tuh. Pakemnya ya. kan itu hukumnya tuh. Tijani Reinders, Ya. gelandang Belanda itu Ya. bagus. Ada darah Indonesia, Pernah dia pilih Belanda kan. ditawarkan, dia pilih Belanda. Nah kalau levelnya itu, maka kita berlihat bahwa rame nih sama Jepang, rame nih sama Australia. Betul. Ayo deh gitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien mengaku tidak menduga timnya kalah 0-5 dari Indonesia pada perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024, Rabu. Timnas Indonesia U16 menang telak 5-0 atas Vietnam pada laga perebutan peringkat 3 Piala AFF U16 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Rabu sore. 5 gol Indonesia dicetak Muhammad Zahabi Goli, Daniel Alfredo, dan Dava Zaid dan El Fikri. Kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia U16 finish sebagai peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Usai pertandingan, pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien mengaku tidak menduga bisa menelan kekalahan telak dari Indonesia. Ini adalah hasil yang tidak saya duga. Para pemain Vietnam U16 mampu mengimbangi permainan lawan dari awal hingga akhir babak pertama. Namun momen kehilangan konsentrasi dan tidak bertarung kuat di menit-menit akhir berujung pada kebobolan 2 gol. Yang jelas, Vietnam U16 memberikan gol dan kemenangan kepada Indonesia U16, ucap Tran dikutip dari Dantri. Tran Minh Chien mengatakan kondisi fisik pemain yang menurun membuat para pemain muda Vietnam tidak bisa mengendalikan diri. Ini adalah salah satu masalah yang akan diperbaiki oleh Vietnam U16 setelah turnamen. Seperti yang Anda lihat, sepak bola remaja memiliki banyak situasi yang tidak terduga. 2 gol datang terlalu cepat di akhir babak pertama. Ketika kekuatan fisik mereka menurun, para pemain tidak mengendalikan diri, sehingga menyebabkan kesalahan konyol, kata Tran. Kami kehilangan fokus dan harus menanggung akibatnya. Dengan hasil ini, staf pelatih dan juga pemain akan mengevaluasi kembali kemampuan di masing-masing posisi. Saya juga mengevaluasi kembali kemampuan saya, ucap Tran menambahkan. Tran Minh Chien mengatakan Piala AFF U16 ini merupakan pembelajaran besar bagi para pemain muda Vietnam U16. Anda perlu mengumpulkan pengalaman dan keahlian melalui lebih banyak pertandingan untuk berkembang. Setelah pertandingan hari ini, kami akan mengambil libur seminggu, kata Tran. Setelah babak final ini, tim akan fokus mengikuti turnamen persahabatan yang diselenggarakan oleh China. Selanjutnya Vietnam U16 akan berangkat ke Jepang untuk latihan persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025, ucap Tran menambahkan. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia bersama juru taktik Coach Shin Tae-yong, ranking FIFA naik drastis. Sosok Coach Shin Tae-yong merupakan pelatih Timnas Indonesia, dirinya baru saja mengukir catatan spesial. Pria asal Korea Selatan itu mampu membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Ini adalah catatan yang spesial karena Indonesia berstatus debutan. Jika dirinya mampu meraih 1 kemenangan lagi di Piala Asia U23, Indonesia akan lolos ke fase grup Olimpiade 2024. Tidak hanya pada level U23, performa pemain Timnas Indonesia pada level senior juga meningkat dan membaik. Indonesia baru saja lolos ke babak gugur Piala Asia 2023. Indonesia juga lolos pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Shin pernah membawa Indonesia ke 2 laga final, pada saat Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 2023. Akan tetapi, pada 2 final itu, masyarakat Indonesia harus puas dengan peringkat kedua. Karena meskipun belum ada trofi yang diraih, beberapa capaian penting mampu dicatat Shin Tae-yong. Berkat hasil jerih payah sang pelatih Timnas Indonesia Coach Shin Tae-yong, jika dilihat dari ranking FIFA Timnas Indonesia naik secara drastis. Hal ini terlihat dari unggahan salah satu akun Instagram @arsiptimnas. Dalam unggahan tersebut menuliskan, statistik Coach Tae bersama Timnas Indonesia. Sejauh ini Shin Tae-yong sudah menjalani 47 pertandingan bersama Timnas Indonesia Senior, ada 24 kemenangan didapat, 10 imbang, dan 13 kekalahan.
Postingan tersebut pun mengundang netizen, banyak netizen yang berkomentar di akun unggahan tersebut. Berikut ini dia rangkuman beberapa netizen yang berkomentar. Dari akun Instagram, @sarif.skc, Coach Shin Tae-yong terlalu OP, harus dibansi. @kizaki. Dan kalahnya hanya dari tim-tim raksasa Asia, padahal timnas kita masih berkembang. @Andi Lomboan, hanya Coach Shin yang mampu, timnas beruntung dapat pelatih sekelas Coach Shin. Terbukti kinerjanya mampu mengangkat rank timnas melesat naik proses dan progresnya berkembang pesat, semoga timnas semakin berkembang di tangan Coach Shin. @Adam Nusa, buatkan patung STY buat mengenang jasanya dalam membangun timnas Indonesia. Berita selanjutnya, Bung Towel sebut omongan Shin Tae-yong tak konsisten. Komentator sepak bola Indonesia, Tommy Welly atau Bung Towel merasa ada kekurangan dalam diri Shin Tae-yong. Apalagi Bung Towel menilai salah satu kekurangan Shin Tae-yong ini dalam hal ucapannya yang tidak pernah konsisten. Bung Towel melihat ada beberapa paradoks atau sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum. Dalam beberapa jejak digital, Bung Towel menyoroti ucapan Shin Tae-yong yang menyebut bahwa ranking FIFA hanyalah angka sebelum pertandingan melawan Irak di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran kedua. Sementara di putaran ketiga ini, kata Bung Towel, Shin Tae-yong justru seperti mengingatkan bahwasannya timnas Indonesia memiliki peringkat kedua terendah setelah Kuwait. Jadi buat saya konsistensi dalam bicaranya enggak ada Shin Tae-yong ini, kata Bung Towel, dikutip dari kanal YouTube Sport TV Indonesia pada Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Waktu lawan Irak dia STY gembar-gembor bahwa FIFA Rankings itu tidak ada artinya. Begitu dapat mau undian babak ketiga kita rankingnya kedua terendah, kita butuh keajaiban untuk lolos, begitu, tambahnya. Kemudian Bung Towel mengomentari lagi soal Shin Tae-yong yang kabarnya lebih realistis sekarang mengincar lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur ronde keempat. Dengan kata lain menurut Bung Towel seorang Shin Tae-yong ini sama sekali tidak memiliki konsistensi dalam hal berbicara. Bung Towel setuju hal tersebut yakni mengincar putaran keempat termasuk ke dalam suatu target yang realistis bagi timnas Indonesia. Betul realistis, tapi dengan pernyataan sebelumnya kita sudah level Asia FIFA ranking itu hanyalah angka, apa konsistensinya? Enggak ada, itu paradoks, terang Bung Towel mengkritisi Shin Tae-yong. Sehingga Bung Towel merasa Shin Tae-yong harus bisa lebih menata komunikasi publiknya agar tidak keliru dinilai banyak orang. Bung Towel setuju bahwa timnas Indonesia ini sangat perlu diuji setelah masuk ke grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Kan berat, lihat aja reputasi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tapi dengan suntikan tambahan pemain, naturalisasi apakah akan sebegitu berat? Kan itu pertanyaan, ungkapnya. Kenapa saya menyoroti juga yang paradoks? Karena belum sudah ngomong babak keempat gitu. Maksud saya jangan begitu, ya hadapi aja dulu seperti pernyataan Ketua Umum, Erick Thohir, round 3 itu pasti berat jadi optimis. Jangan belum butuh keajaiban mengincar round 4, poin itu yang saya soroti, tutur Bung Towel menambahkan. Bung Towel minta Shin Tae-yong fight sebelum bertanding meskipun peluang untuk lolos langsung di putaran ketiga memang sulit. Ia hanya meminta Shin Tae-yong bisa optimis tanpa rasa ragu menghadapi pertandingan-pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Tarung aja hadapi sesuai dengan apa yang sudah dia STY ucapkannya kita level Asia. Kita mau main lawan level-level tinggi di Asia, jangan belum udah bilang kita butuh keajaiban dan kita mengharapkan babak keempat, tegasnya.